dalam mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita lanjutkan materinya, terlebih dahulu saya akan membahas latihan soal pada pertemuan 1 dan kedua. Apabila kalian kemarin ada yang kesulitan. Nah, sekarang mohon disimak video atau penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, sebelum kita membahas materi selanjutnya, terlebih dahulu kita akan membahas latihan soal yang telah kalian kerjakan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 2. Nah, di sini saya tidak akan membahas semuanya karena akan memakan waktu yang lama. Di sini saya akan membahas beberapa soal di mana kalian ada beberapa yang kurang tepat dalam menjawabnya. Oke, langsung saja. Pembahasan latihan soal. Nah, di sini pada pertemuan pertama ada beberapa dari kalian yang kurang tepat dalam menjawab soal nomor 3B. Nah, soalnya berbunyi, tentukan hasil dari dalam kurung 1/3 pangkat 3. Nah, di sini ada bilangan pecahan ya teman-teman, kemudian dipangkatkan 3. Maka langsung saja kita tuliskan kembali basisnya, yaitu 1/3. Kemudian kita kalikan basisnya di sini sebanyak pangkatnya, di sini pangkatnya 3, berarti 1/3 ini kita kalikan sebanyak 3 kali. Maka hasilnya ialah 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Jadi pembilangnya dipangkatkan 3, penyebutnya juga dipangkatkan 3. Maka langsung saja. Nah, di sini kita bertemu dengan perkalian bilangan pecahan. Nah, ingatkah kalian cara menentukan hasil perkalian bilangan pecahan? Baik, di sini kalau perkalian bilangan pecahan, kalian langsung saja pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Maka pembilangnya di sini ialah 111. Maka kita kalikan, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian dikalikan lagi 1 ialah 1 per. Kemudian penyebutnya 3 dikali 3 ialah 9, dikalikan 3 adalah 27. Maka hasil akhir dari kurung buka 1/3 pangkat 3 ialah 1/27, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini ada beberapa dari kalian yang kurang tepat dalam menjawab soal nomor 1. Nah, soalnya berbunyi, tentukan hasil dari 3 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2. Nah, di sini kalian harus teliti ya teman-teman. Telitinya pada apa? Telitinya pada operasinya di sini. Di sini kan operasi penjumlahan. Nah, di sini ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, kemudian dijumlahkan. Maka tidak berlaku sifat yang ini ya, yang kedua kemarin, yaitu AM dikali A pangkat. Tidak berlaku sifat ini ya, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, untuk sifat kedua ini, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini berlaku pada sifat perkalian. Nah, di sini soal nomor 1 di sini ialah penjumlahan. Meskipun di sini basisnya sama-sama 3 semua, tapi di sini penjumlahan teman-teman. Jadi tidak boleh menggunakan
sifat yang kedua ini, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini salah ya teman-teman, karena ini untuk perkalian, sedangkan soal nomor 1 ialah penjumlahan. Oke, saya hapus dulu. Maka di sini kalau kita bertemu dengan soal penjumlahan di sini, kita langsung saja memangkatkan atau mencari hasil dari perpangkatannya 1/1. Berarti 3 pangkat 0 ialah 1 ditambah, nah ingatkan ya, semua angka dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian ditambah, kalian tulis lagi. Nah, 3 pangkat 1 ialah 3. Di semua angka dipangkatkan 1 hasilnya ialah angka itu sendiri. Ditambah 3 pangkat 2 itu ialah 3 kali 3 yaitu 9. Maka hasil akhirnya ialah 1 ditambah 3 4 ditambah 9 ialah 13. Maka hasil dari 3 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2 ialah 13 ya. Bagi teman-teman yang kemarin kurang tepat dalam menjawab soal baik pertemuan 1 nomor 3B maupun pertemuan 2 nomor 1, mohon diperbaiki ya teman-teman, agar kalian kedepannya tidak salah kembali. Oke, baik, setelah kita selesai membahas soal-soal latihan yang kalian kerjakan minggu lalu, nah sekarang saatnya kita lanjutkan materi hari ini, yaitu lanjutan sifat bilangan berpangkat. Nah, di sini kemarin kita sudah belajar sifat 1 hingga sifat keempat. Sekarang kita lanjutkan pada sifat nomor 5. Sifat nomor 5 ialah A pangkat M dibagi A pangkat N, atau di sini boleh sama dengan, ada juga yang A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N dengan A tidak sama dengan 0. Nah, di sini jika kita menemui pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, atau jika ada dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama, kok diper seperti ini ya, karena per dengan pembagian itu kan sama ya, maka berlaku sifat basisnya kalian tulis kembali, kemudian pangkatnya dikurangi ya. Kalau perkalian ditambah, kalau pembagian dikurangi. Oke, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya. Sederhanakan 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 3. Nah, di sini kita disuruh menyederhanakan 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 3. Nah, kita lihat, kita menemui pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka berlaku sifat yang nomor 5 tadi, yaitu kita tulis kembali soalnya 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 3 sama dengan basis kita tulis kembali yaitu 9, kemudian pangkatnya tinggal dikurangi yaitu 7 dikurangi 3 ya. Jadi kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi, tapi kalau perkalian seperti sifat yang kedua kemarin, kalau perkalian itu pangkatnya ditambah. Maka 9 kita tulis kembali, 7 dikurangi 3 ialah 4. Nah, hasilnya cukup selesai sampai 9 pangkat 4, karena kita disuruh menyederhanakan, bukan mencari hasilnya. Maka
bentuk sederhana dari 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 3 ialah 9 pangkat 4. Oke, bisa dimengerti teman-teman? Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal yang lainnya, tapi masih dalam sifat yang nomor 5 tadi ya. Soalnya ialah tentukan hasil dari 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. Nah, di sini kita disuruh menentukan hasil dari perpangkatan 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. Nah, di sini kita menjumpai pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama-sama 4 ya di sini, maka berlaku sifat yang kelima tadi. Maka kita tulis kembali soalnya 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan, nah basisnya yaitu 4, kita tulis kembali itu 4, kemudian pangkatnya kalau pembagian tadi dikurangi, maka 5 dikurangi 2 sama dengan 4, kita tulis kembali 5 dikurangi 2 ialah 3. Nah, di sini kita disuruh menentukan hasilnya, maka 4 pangkat 3 ialah 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 dikali 4 16, 16 dikali 4 ialah 64. Maka hasil dari 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2 ialah 64. Oke, soal yang lainnya, tentukan hasil dari 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2. Nah, di sini menggunakan per ya teman-teman. Jadi 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2. Nah, per di sini tadi juga sama dengan pembagian di sini. Sama-sama basisnya 5. Maka kita tulis kembali soalnya. 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2 sama dengan basisnya sama-sama 5, kita tuliskan 5, kemudian pangkatnya tinggal kita kurangi, yaitu 4 dikurangi 2 sama dengan 5, kita tulis kembali 4 dikurangi 2 ialah 2, maka 5 pangkat 2 ialah 5 dikali 5 sama dengan 25. Maka hasil dari 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2 ialah 25. Gimana teman-teman? Sudah paham ya? Oke, baik. Kita lanjutkan pada sifat nomor 6. Sifat nomor 6 di sini ialah dalam kurung A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N dengan B tidak sama dengan 0. Nah, di sini jika kita menemui pecahan yaitu A per B kemudian dipangkatkan N, maka berlaku sifat pembilangnya di sini A, kita pangkatkan N per kemudian B-nya di sini juga dipangkatkan N, atau penyebutnya di sini dipangkatkan N juga. Nah, dengan B di sini tidak boleh sama dengan 0. Jadi penyebutnya di sini tidak boleh sama dengan 0, teman-teman. Karena suatu bilangan jika dibagi dengan 0 hasilnya ialah tidak terdefinisi. Maka langsung saja kita masuk contoh soalnya. Tentukan hasil dari dalam kurung 6 per 3 pangkat 2. Nah, di sini terdapat pecahan 6 per 3 kemudian dipangkatkan 2. Nah, maka berlaku sifat yang nomor 6 di atas, yaitu kita tulis dulu soalnya 6 per 3 dalam kurung ya, kemudian dipangkatkan 2. Maka pembilangnya 6 ini kita pangkatkan 2 sesuai dengan sifat yang nomor 6 tadi, yaitu 6 pangkat 2 per
penyebutnya di sini 3 juga dipangkatin 2, itu 3 pangkat 2 sama dengan, nah karena kita menentukan hasil berarti 6 pangkat 2 ini kita kerjakan. 6 pangkat 2 itu kan 6 dikali 6 per 3 pangkat 2 ialah 3 dikali 3 sama dengan 6 dikali 6 36 per 3 dikali 3 ialah 9. Maka 36 dibagi 9 hasilnya ialah 4. Maka hasil dari dalam kurung 6 per 3 pangkat 2 ialah 4. Gimana teman-teman? Sudah paham ya? Baik, kita lanjutkan untuk sifat yang ke-7, yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, kemarin kita belajar banyak tentang bilangan berpangkat, tapi pangkatnya bilangan bulat positif ya. Nah, di sini kita akan menemui bilangan berpangkat dengan pangkat atau eksponen bilangan bulat negatif ya atau minus ya. Nah, kalau ketemu soal bilangan berpangkat kok pangkatnya negatif, maka langsung kalian tuliskan saja seperti sifatnya itu 1 per gitu ya. Kemudian kalian tulis lagi soalnya yaitu A pangkat N. Jadi negatifnya sudah hilang. Nah, hilangnya ini sudah diganti dengan 1 per gitu ya. Oke, lebih jelasnya langsung masuk ke contoh soalnya. Contohnya, sederhanakan 3 pangkat negatif 4. Nah, di sini kita disuruh menyederhanakan 3 pangkat negatif 4. Nah, sama seperti sifat yang nomor 7 tadi ya. Nah, di sini kalau kalian menjumpai bilangan berpangkat kok pangkatnya negatif, maka langsung saja kita tulis dulu ya. Soalnya 3 pangkat negatif 4. Maka hasilnya langsung saja kalian tulis 1 per. Kemudian soalnya ini kalian tulis kembali 3 pangkat 4. Jadi negatifnya sudah tidak ditulis lagi karena negatifnya hilang, sudah menjadi 1 per 3 pangkat 4. Ini adalah hasilnya. Jadi di sini hanya menyederhanakan, berarti berhenti sampai di sini saja. Kemudian jika soalnya tentukan hasil dari 3 pangkat negatif 4. Nah, kalau yang tadi yang di awal itu sederhanakan, sekarang menentukan hasilnya. Nah, sama, berarti kita tulis kembali soalnya yaitu 3 pangkat negatif 4. Nah, ingat ya, kalau bertemu soal kok pangkatnya itu adalah negatif, langsung kalian tulis saja 1 per. Kemudian tulis kembali soalnya, tapi tanpa menggunakan tanda negatif, itu menjadi 3 pangkat 4. Maka hasilnya 1. Kalian tulis kembali 1 per. Nah, 3 pangkat 4 itu kan 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya sebanyak 4 ini ya. Sama dengan 1, tetap kalian tulis 1 per 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. Nah, ini jika menentukan hasil dari 3 pangkat negatif 4, hasilnya ialah 1 per 81. Jika menyederhanakan, hanya berhenti di 1 per 34. Jadi, jika kalian menemui soal bilangan berpangkat kok pangkatnya negatif, maka hasilnya pasti akan pecahan, yaitu 1 per entah itu angkanya berapa. Gitu ya teman-teman. Paham? Baik, kita lanjutkan untuk sifat yang terakhir pada bilangan berpangkat, yaitu sifat yang ke-8, yaitu A pangkat M per N sama dengan
akar N dari A pangkat M. Nah, teman-teman, jika kalian menemui soal bilangan berpangkat, kok pangkatnya pecahan, maka kalian harus membuat pecahannya itu diubah menjadi akar seperti ini ya, sesuai dengan sifat yang nomor 8 ini. Jadi langsung kalian membuat akar seperti ini, akar, kemudian basisnya A ini kalian tulis kembali A, kemudian nah pembilangnya ini M ini kalian letakkan sebelahnya A, jadi berada di dalam akarnya ya, berarti A nya pangkat M. Kemudian penyebutnya N ini berada di luarnya akar di sini. Nah, jadi jangan sampai kebalik ya, karena banyak Ustazah jumpai anak-anak menuliskannya seperti ini. Akar A-nya di sini N, di sini M. Ini salah ya teman-teman. Jadi yang benar pembilangnya itu diletakkan di dalamnya akarnya dan penyebutnya berada di luar akarnya. Jadi yang ini salah, saya hapus, ini yang benar ya. Nah, karena kita belum belajar bentuk akar, maka sifat ke-8 ini belum saya terangkan terlebih dahulu. Akan saya terangkan pada pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman. Latihan soal 1. Tentukan hasil dari 7 pangkat 8 dibagi 7 pangkat 5. 2. Tentukan hasil dari 12 pangkat 3 per 12 pangkat 2. 3. Tentukan hasil dari dalam kurung 8 per 4 pangkat 3. 4. Tentukan hasil dari 6 pangkat negatif 4. Sekian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tugas Ustazah dikerjakan di buku tulis matematika. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke saya melalui Japri lewat WhatsApp maupun Telegram. Nah, jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan dan selalu bersemangat dalam beribadah dan juga belajar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.